Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Baik, sesuai dengan jadwal, bahwasanya kelompok yang akan tampil sekarang adalah kelompok berapa? Kelompok 14 ya. Bagi teman-teman yang kelompok 14, silakan di-share materinya. Silakan mengambil absen teman-teman. Udah, silakan mulai. Kelompok 14. Halo, ada suaranya? Cek. Udah kedengaran. Ada suara kah? Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidi Febrian dari Prodi Teknik Elektroindustri dengan NIM 22130001 bersama dengan teman saya Miska Hanum dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 22076012. Kali ini kita akan mempresentasikan hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. A. Teori konsep hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Pancasila dapat diartikan secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti panca, artinya lima, dan sila artinya alas atau dasar. Perkataan Pancasila mula-mula digunakan di dalam masyarakat India yang beragama Buddha, yang mengartikan 5 aturan yang harus ditaati penganutnya. Sisa pengaruh pengertian Pancasila menurut pengamat Buddha itu masih dikenal masyarakat Jawa dan dikenal 5M, yaitu dilarang, mateni atau membunuh, maling, wadon atau berzina, mabuk dan main. Secara termologis, istilah Pancasila artinya 5 dasar atau 5 alas. Untuk nama dasar negara kita, Republik Indonesia, istilah ini mulai diusulkan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia dan baru disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negaranya dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tersebut merupakan puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Corak pergerakan perjuangan kemerdekaan tersebut dapat dibagi atas 3 corak, yaitu ada yang bercorak kebangsaan, ada yang bercorak religius, dan ada yang bercorak sosialistis. Pergerakan perjuangan yang bercorak kebangsaan yaitu pergerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara merdeka yang menjadi milik semua orang
dan golongan dalam masyarakat. Urusan agama tidak termasuk urusan negara. B. Masalah dan fakta. Permasalahan 1. Mengalami amandemen 4 kali dinilai tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pasalnya ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut. Faktanya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Permasalahan 2. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Faktanya, pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 Eka Prasetya Pancakara tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih alamiah. C. Pembahasan permasalahan 1. Pasal lainnya seperti pasal 1 ayat 1 menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu pada ayat 2 kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun berdasarkan sistem demokrasi hasil amandemen, kekuasaan eksekutif dan legislatif menunjukkan representasi kekuasaan rakyat berhenti pada Presiden, DPR, dan DPD. Jika kedaulatan rakyat berhenti pada Presiden dan DPR, maka tujuan negara tentang kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila akan mustahil terwujud. Selain itu, pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum menunjukkan kontradiksi, di mana proses demokrasi berprinsip liberalisme individualisme. Karena semua dilaksanakan secara langsung berdasarkan pada prinsip matematis tanpa memberi ruang musyawarah dan mufakat. Dampak dari demokrasi yang liberal membuat high cost politik, karena money politik tidak bisa dihindarkan. Sistem demokrasi liberal akan menghasilkan kualitas parlemen yang rendah, dan pada akhirnya akan membuat kinerja parlemen tidak efektif. Sebelum amandemen MPR merupakan representasi kekuasaan dan kedaulatan. Dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar, tugas MPR hanya praktis, melantik presiden dan wakil presiden saja. Struktur kekuasaan negara yang ada saat ini, MPR itu ibarat macan ompong. Setelah tugasnya melantik, kemudian stagnan selama 5 tahun. Ujar Kiai Haji As'ad Sa'id Ali. Dia berharap parlemen jangan diisi hanya oleh perwakilan partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah saja. Jadi selain perwakilan dari partai dan Dewan Perwakilan Daerah, parlemen harus ditambah dengan utusan golongan, seperti golongan intelektual, utama, wakil dari kerajaan sehingga parlemen benar-benar merupakan representasi dari seluruh komponen bangsa. Pembahasan permasalahan 2. Bahwa secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara, dia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di negara Indonesia.
Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara dan pemerintah Indonesia tunduk kepada Pancasila sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 dan atau menjabarkannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan. Dengan peran serta aktif seluruh warga negara. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional, dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya. Sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila. Demikianlah tinjauan historis dan yuridis konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik atau resmi atau sah adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan ditulis saja pada komentar. Gimana teman-teman? Kita keburu waktu. Jadi kelompok selagi ini selagi ada orang yang bertanya, maksudnya selagi mencari pertanyaan gitu, silakan kelompok selanjutnya untuk presentasi. Dan kepada kelompok yang telah presentasi, silakan cabut share screen-nya. Silakan kelompok 21 untuk segera tampil. Apakah nggak ada pertanyaan untuk kelompok 14? Silakan bertanya kepada kelompok 14. Itu ada yang angkat tangan, kelompok 14. Ya, silakan Alvaro untuk bertanya. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvaro dengan NIM 22065008 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Jadi, pertanyaan saya adalah, berdasarkan apa yang saya tangkap dari hasil presentasi saudara, Pancasila itu bersifat demokratis yang menerapkan liberalisme dan individualistik, di mana Pancasila itu sendiri secara tidak langsung tidak bisa menjadi acuan maupun menjadi hukum tertinggi dalam sebuah negara dan juga dalam penerapan hukum maupun kehidupan kita sebagai manusia dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, menurut saudara, apakah Pancasila benar-benar menjadi sebuah ideologi dari sebuah negara, atau mungkin masih ada ideologi yang bisa mengatur itu semua, baik adil dalam sebuah hukum maupun mengatur kehidupan kita sebagai rakyat dalam sebuah negara? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Muhammad Alvaro, untuk dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di komentar untuk supaya bisa kami catat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan kami dari kelompok 21 dengan tema penguatan identitas nasional dalam pendidikan Pancasila. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Siregar dengan NIM 22343008 dan teman saya Erpiana dengan NIM 22343004. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya akan membahas materi tentang penguatan identitas nasional dalam pendidikan Pancasila. Kepada Erpiana, dipersilahkan. Ya kamu hidupkan di sebelah situ ada tuh. Enggak. Enggak. Benarlah kena Anda ya kemarin Anda bangunin saya pagi ya. Enggak ada saya ikut. Yap, sih. Udah. Maaf atas kelolaannya, soalnya jaringan teman aku lola. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan teori konsep identitas nasional dalam pendidikan Pancasila. Identitas nasional berasal dari dua suku kata, yaitu identiti dan nasional. Identiti yang berarti ciri, tanda, ataupun jati diri yang dimiliki serta melekat pada sesuatu, dan itu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional merupakan kata yang kesamaan fisik, contohnya budaya, agama, dan bahasa, serta kesamaan fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional itu ialah jati diri yang bersumber pada nilai budaya bangsa, sehingga identitas memiliki keterkaitan yang erat dengan kebudayaan nasional. Berikut unsur pembentuk identitas nasional. Unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, geografis, ideologi Pancasila. Adapun unsur yang membentuk identitas nasional dirumuskan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi bangsa. 2. Identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 5 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan yaitu Indonesia. 3. Identitas alamiah, yaitu ruang lingkup bangsa sebagai negara kepulauan yang pluralis dalam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Berikut adalah masalah dan faktornya. Permasalahan 1. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu serta masih bingung dengan identitas bangsanya sendiri. Faktanya, seiring dengan berkembangnya globalisasi dan zaman ke zaman, serta perkembangan itu pun begitu besar serta mempengaruhi identitas nasional yang ada di Indonesia dan berpotensi menyebabkan nilai budaya yang merosot dan diganti dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Masyarakat dengan mudahnya terpengaruh oleh budaya asing dan menganggap budaya asli adalah budaya yang kuno dan bangsa, dan budaya yang asing itu adalah budaya yang keren serta modern. Permasalahan 2,
Banyak warga atau masyarakat Indonesia yang tidak bangga akan bangsanya. Faktanya, contohnya saja di dalam pemakaian produk, di mana masyarakat lebih senang membeli produk jika berasal dari luar negeri. Bahkan lebih senang berwisata ke luar negeri daripada ke wilayah sendiri. Walaupun di Indonesia wisatanya lebih bagus daripada luar negeri. Sehingga warga negara Indonesia terpengaruh oleh warga negara asing, sehingga memudahnya suatu Indonesia. Permasalahan tiga yaitu hilangnya jati diri bangsa akibat kemajuan globalisasi yang berkembang begitu pesat dan minimnya peran mahasiswa pada generasi muda saat ini. Faktanya, hilangnya nilai-nilai budaya dapat dilihat pada fenomena sosial seperti kenakalan yang terjadi pada remaja, konsumsi narkoba, tawuran yang terjadi antar pelajar, tindak kriminal, dan masih banyak lagi permasalahan remaja lainnya. Fenomena sosial ini menunjukkan bahwa saat ini kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, termasuk sopan santun kepada sesama, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong semakin hilang dan musnah di kalangan kaum pelajar saat ini. Pembahasan akan disampaikan oleh pengusaha. Baiklah, pasti kepada Erdana yang akan saya bawakan. Baiklah, pembahasan permasalahan pertama ialah identitas nasional ialah suatu identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti kondisi geografis, asal kekayaan alam Indonesia, kependudukan Indonesia, ideologi, kepercayaan, politik, negara, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Kita harus tahu mengenai tentang identitas negara kita sendiri. Jangan sampai kita melupakan identitas dan bangsa kita sendiri. Karena siapa lagi yang akan menjaga identitas tersebut kalau bukan kita, para generasi muda ataupun para generasi penerus bangsa. Kita dapat melakukan upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau rasa kecintaan kita terhadap identitas bangsa kita sendiri. Sehingga kita tahu arti dari identitas bangsa yang sebenarnya. Hal tersebut dapat berupa pengadaan kegiatan seni ataupun kegiatan yang berbaur kebudayaan, sehingga dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa sendiri dan mengetahui apa sebenarnya arti identitas nasional tersebut. Untuk pembahasan permasalahan 2, yaitu masyarakat tidak lagi memperhatikan budayanya sendiri, apalagi hasratnya sendiri, serta dorongan untuk melestarikannya. Bahkan mereka cenderung mengadopsi serta menerapkan budaya asing dan mengabaikan budayanya sendiri, dan budayanya sendiri tersebut dianggap dengan budaya kuno. Pemikiran dan pemahaman seperti inilah yang membuat turunnya nilai-nilai kebudayaan yang asli. Kebudayaan asli bangsa dan berpotensi dan hilangnya identitas bangsa yang sebenarnya. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dianggap penting untuk mempertahankan identitas nasional demi eksistensi bangsa. Untuk pembahasan permasalahan 3, yaitu pelajar, bahkan kita sebagai pelajar, bahkan sebagai mahasiswa pun masih bingung dengan identitas bangsa kita sendiri, karena para pelajar sudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang berasal dari luar ataupun budaya asing yang menyebabkan krisisnya identitas nasional pada pelajar sehingga kurangnya rasa cinta terhadap tanah air sendiri. Pancasila adalah dasar negara yang setidaknya perlu kita pahami bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut merupakan dasar atau fondasi bagi bangsa. Dasar dalam pembentukan norma hukum serta norma etika bagi bangsa Indonesia ini. Pancasila ialah ideologi nasional yang memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan sebagai alat pemersatu bangsa ini. Untuk mempelajari serta memahami itu semua, maka hadirilah pendidikan Pancasila sebagai wadah ataupun tempat untuk mempelajari serta memahami segala hal tentang bangsa dan negara termasuk identitas nasional.
jawabannya pertanyaan gitu. Lanjut. Tahu dasarnya. So, baiklah, sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Maaf atas ketidak berkenannya di hati teman-teman. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Foto di situ itu mau restek sama SMKN di UNT. Keren. Bawa nak. Udah. Oh. Apa? Enak lah. Halo bro. Yo. Baiklah, kepada Dilham kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dilham Hidayat Fajri dari Prodi Teknik Elektron Industri dengan NIM 2213006. Baik, izin bertanya, plan saya yaitu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar mengetahui identitas bangsa Indonesia tersebut. Terima kasih. Kepada saudara Dilham, bolehkah pertanyaannya itu di chat dalam obrolan? Baik. Yuk kita mabar kita yuk. Baiklah, kepada saudari Mutia Ayunya kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Ayuni dengan NIM 2203523 dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok penguji. Pertanyaannya, apa tantangan yang terjadi dalam mempertahankan identitas nasional? Bolehkah pertanyaannya itu ditaruh di obrolan? Baik. Di mana nih? Terima kasih. Nah jadi pai dong. Si adiknya nyekik nih pesa. Adiknya nyekik itu mabar. Ya tuh si adik santai loh. Baiklah, di sini kami meminta waktu untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 14 silakan untuk dijawab pertanyaan pertama tadi sambil menunggu teman kita diskusi pertanyaan. Main minta orderannya ada masuk aku minta apa? Bisa order. Telepon kau dia. Anjir PC. Sama lah Erin yo. Nah. Anjay. Out ya. Iya, kebiasaan kita nak. Silakan kelompok 14 untuk menjawab pertanyaannya. Enggak ada Yo lah. Yo. Baik jadi bang. Aku gambarnya kok. Berapa ya? Iya bang. Oh, 25. Iya bang. Sini lagi. Kamu jangan lupa. Anjir. Mau tadi pasti kan? Ya pasti tahunya. Tak mungkin ngecek awak dong. Tapi masih ngejoki masih. Utangmu masih ada ya, jangan lupa 5.000 dia. Iya, oke. Jadi ambil jokinya. Enggak dilelen kau langsung ke bawah. Awak sengaja nak ambil apa? Nak boleh. Kau kan tak kenal loh, aku sama aja aku mah.
Ini apa? Nomornya 80 58. Oh, ini mati. Iya. CCP sana 80 apa ya? Berapa? Itu mati. Ini paling aktif itu. Maka malam. Berapa? Itu chatnya. Entah apa. Orang curhat di grup. Ting 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 ting. Oh, sedang gambar ting 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 ting. Dengan lagu ting. Mana? Ini kesepian, Pak. Jadi ini tugas. Baiklah, saya lanjut pertanyaan dari Muhammad Al-Farouk. Berdasarkan apa yang saya tangkap dari hasil presentasi saudara, Pancasila itu bersifat demokratis yang menerapkan liberalisme dan individualistik, yang dimana Pancasila itu sendiri secara tidak langsung pun menjadi hukum tertinggi dalam sebuah negara dan juga dalam penerapan hukum maupun kehidupan kita sebagai manusia maupun kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila. Jadi menurut dari SMK di bawah aku payah dari apa dari MTS dulu. Apakah Pancasila benar-benar rakyat dalam sebuah negara? Di sini saya akan menjawab bahwa tidak ada ideologi lain yang dapat mengatur lagi karena telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Undang-Undang ketiga ditegaskan. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan filosofis negara. Hal ini kemudian diurutkan dalam pasal 2 Undang-Undang ketiga dan penjelasannya, sehingga atas penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apakah Alvaro merasa puas dengan jawaban kami? Jadi menurut saudara tidak ada ideologi yang lain yang bisa gitu yang menggantikan sebuah Pancasila. Ya. Mungkin sama-sama kita tahu kita sudah merdeka berpuluh-puluh tahun dan kita lihat sendiri Pancasila itu tidak menjadi tolak ukur dalam hukum tertinggi dari sebuah negara. Dari banyaknya masalah seperti G30 SPKI, itu Pancasila itu tidak memberikan dampak tersendiri bagi keberlangsungan sebuah negara dan tidak mengatur mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu pendapat dari saya. Aku minta 20 ke dia. Gini lah, gua akan untuk TS orderan banyak, gua pakai sampai jam 6 nanti landing 4 KS. Nah, gimana? Gua belum sempat kayaknya. Bagian gua besok gua mau ngerjain gambar si Memeng juga, Memeng. Nah, Memeng bikin dan juga. Dah, thank you. Salam. Kau ini tipu ya Allah. Dijak. Nando. Makanlah banyak-banyak Nando. Pipimu sudah tirus. Kamu udah berapa hari nggak ada makanan? Hah? Oh, di sana sudah
Astos kambing, Jok. Astos kambing. Nyenyum nih, astos. Astos apa tadi gini? Astosan. Astagfirullahaladzim, boy. Udah rusak rekaman saya. Hah? Rusak rekaman saya. Suara kalian masuk semua. Iya. Aduh. Bisa. Biarkan aja, bilang aja orang lain. Ya kan? Suaranya besar-besar lagi. Kiri aja lah sekedar. Tapi karena iya. Bilang aja orang lain kan. Kenapa harus bagus-bagus lagi estetik sekali ngirim di video? Masa iya anak lokal MKU tuh nggak ada yang subscribe? Pernah cilok pas praktek SMK basi. Itu saya basi. Oh mos keyboard, tapi keyboard boleh lah gitu. Ada kasam ada paham kan? Nggak boleh apa dong? Kan barang praktek kan orang dapat patang kan? Saya gitu nggak boleh bawa doang. Untuk praktek mau alur. Kita ada lah wajib sekarang apa gua? Oh pulang. Bawa mikrotik tau nggak? Loh, mikrotik berharga dah. Mikrotik yang apa tuh? Yang merek itu Sita apa? Di mana lu beli? Manjang dari komputer. Ini kaji dulu. Ini ketahuan nggak? Ini dua. Ini merah. Gigi nak udawa atau kawan udawa. Mas nak takut lah tu. Ini yang mana-mana. Krotik mahal tu mah jual ke uang warna itu. Udah selesai teman-teman. Halo guys. Doh. Mau dia krotik kan lupuk doh. Kotak kecil. Kotak kecil kotak yang masih sama SD ya gitu kan. Bukan. Oh yang kotak ini untuk masalah apa tuh? Yang ini enggak? Bukan. Bukan deh. Nando tahu lupuk, iya lupuknya ada krotik. Bayangnya tadi sih. Banyak laku dong. Mas, aduh mas dari mas untuk guru yang biar lah. PGA yang elok lah tak. Biar nah, nggak boleh simka barbar. Apa deh ya. Apalagi TKR kunci Inggris apa kau ini dah begini. Kunci itu mahalnya balik sepaket. Ini jo. Sekitik ini. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah kelompok yang sebelumnya sudah selesai menjawab pertanyaan yang tadi? Sudah, Kak. Oke, baiklah. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Dilham yang akan dijawab oleh teman saya, Erpiana. Kepada Erpiana, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dilham Hidayatul Fadri dengan NIM 2213-3006. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar mereka dapat mengetahui identitas bangsa Indonesia. Generasi muda saat ini merupakan tonggak penting dari kemajuan bangsa dan masa depan. Globalisasi menjadi salah satu pengaruh besar terhadap pergeseran budaya yang menyebabkan kritisnya identitas bangsa. Adapun yang dapat dilakukan yaitu dengan mendisiplinkan diri, banyaknya latihan, jangan takut kesulitan, hadapilah karena kita akan bisa melakukannya kesulitan itu. Dan juga karena identitas nasional bangsa kita seperti kondisi geografis, asal kekayaan, alam Indonesia, kependudukan Indonesia, ideologi, kepercayaan, politik, negara, ekonomi, serta pertahanan keamanan.
Adapun yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti seni atau kegiatan yang berbaur kebudayaan sehingga dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa sendiri yang itu pun merupakan identitas dari bangsa kita. Dando, aku dulu Dando. Halo guys. Halo. Ada 50-an Dando? Enggak. Apakah jawabannya dapat diterima? Jam 5.000-an Dando. Kali 5.000. Sudah, saya terima jawabannya. Terima kasih kepada Evina sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. 5.000. Masih. 5.000. Lagi. Cicilin tuh. Udah lagi. Baiklah, untuk pertanyaan kedua saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutia Ayuni dengan NIM 22036023, yaitu apa tadi? Dengan pertanyaannya, apa tantangan yang terjadi dalam mempertahankan identitas nasional? Baiklah, yang saya dapat, tantangan dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi antara lain yaitu hedonisme, memudarnya sikap gotong royong, memudarnya rasa nasionalisme, dan patriotisme, dan memudarnya sikap sopan santun. Dan adapun upayanya untuk mempertahankannya itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Yang dimaksud dengan hedonisme itu ialah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa bebas. Baiklah, apakah pertanyaannya dapat diterima? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawabannya dapat saya terima. Oke, makasih. Baiklah, sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan yang terdapat dalam presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun karena kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari kehilapan kita. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 14 dan kelompok 21 yang telah menyajikan berbagai macam materinya serta juga telah menjawab beberapa pertanyaan dari audiens. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada pertemuan kali ini, yang dimana 38 orang telah hadir dan beberapa orang yang mungkin masih turu walaupun hadir tetapi tidak ada di dalam Zoom ini. Terima kasih banyak yang telah absen juga pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan mengenai tugasnya, silakan ditanyakan selagi waktu masih ada. Mas kemarin belum dijawab sama Bapak. Chatnya. Di read aja. Read only, nggak apa-apa lah. Nanti
kita coba untuk datang langsung aja. Nah, izin bertanya Nando, Boleh, Ilham, silakan. bagaimana kabar tugas kita yang revisi kelompok itu? Tugas kelompok kabarnya belum ada sampai sekarang. Karena bapaknya hanya nge-read only aja. Oh, Jadi untuk tugas itu mohon kesabarannya. Nanti kalau ada informasi tambahan kami akan bagikan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu kelompok berapa lagi? Kelompok bentar. Tengok dulu. Yang belum itu kelompok 16, 21, 22, 23, 24, 25. Siapa yang mau? Kelompok 16 saja supaya habis belasannya. Oke, 16 dan 22. 19 belum loh. Apa? Kelompok 19. Kelompok 18 juga belum. Ayo lo, nutulen. Oh iya. 16, 19, 18. Berarti 16 dengan 18. Berarti 16 dan 18. Oke, siap-siap 16 dengan 18. Dan informasi UAS kemarin yang ribut-ribut kemarin itu bapaknya mungkin salah tanggal. Kayak biasa UAS kemarin juga UTS kemarin juga kan ada salah tanggal bapak tuh. Jadi UAS-nya menurut berita itu kita ada 2. Kalau pendidikan Pancasila itu ada 2. Yang dimana UAS di e-learning 1 sama UAS penelitian. Nanti ada penelitian, jadi teman-teman kayak bikin makalah gitu berdasarkan penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, ada lagi pertanyaannya? Jika tidak, kita sudahi sampai di sini saja. Kalau minggu besok, kalau bisa kita 3 kelompok tampil sekaligus. Itu izin tanya Nando. Boleh. Harusnya Bapak tuh, coba tanya Bapak tuh gimana rincian penelitian untuk UAS itu. Itu ya, masalahnya di read. Iya, hanya read only. Nantilah kalau kami ketemu Bapak itu nanti kami bicarakan. Soalnya kalau mau ke sana takutnya Bapaknya masih di Jakarta. Oke, sip. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Mutiayu nih sibuk kali kayaknya dengan tugasnya. Udah ya teman-teman, kita tutup. Jangan lupa SS. Iya, screenshot. Yang mau dibilang hadir silahkan on cam. Cheese. Udah screenshot pun apa-apa lah.
Oke. Baik teman-teman, sampai di sini saja pertemuan pendidikan Pancasila kita. Jika saya ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pendidikan Pancasila sampai di sini. Jika kembali lagi ya, jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.